Oke, di video kali ini aku mau review ke kalian meja kerjaku yang bisa naik turun. Jujur ya, ini buat mejanya aku udah pakai sekitar berapa ya? Dari bulan Februari sampai November, berarti sekitar 11 bulanan. Sampai sekarang ini masih awet banget. Untuk harganya, kalian tahu ini dulu aku belinya itu di 3.800.000, belum sama ongkir. Ongkirnya itu di 300 ribuan. Jadi totalnya itu 4,150. Cuman ini gila sih. Barusan aku cek lagi ada harga potongannya. Jadi 2.755.000 doang. Ini nanti aku bakalan taruh linknya di deskripsiku. Kali aja kalian pengen juga buat beli si meja kerja yang bisa naik turun. Nah, untuk pengirimannya dulu, ini dulu deh, keputusan buat beli mejanya dulu deh. Ini banyak banget di Tokopedia, di Shopee meja kerja yang bisa naik turun, terus macem-macem juga harganya. Aku tuh juga awalnya bingung gitu, mungkin ada kayak kalian yang lagi nyari meja kerja, itu bingung mau pilih yang mana karena itu kebanyakan rata-rata harganya di kisaran 3 juta, 4 juta, ada malahan yang sampai 5-6 jutaan. Terus bingung nih mau beli yang mana. Nah, itu aku lumayan mikirnya tuh sekitar beberapa minggu sampai akhirnya aku milih meja kerja dari Kanata Indonesia. Untuk pengirimannya dulu. Jadi waktu aku mau beli mejanya, aku tanya dulu, ini pengirimannya itu bakalan kayak gimana? Apakah safety atau enggak? Karena pasti kita nggak pengen kan, udah beli meja, terus tahu-taunya di pengirimannya itu rusak atau lecet. Makanya aku udah cross check dulu nih. Aku tanyain ke toko-tokonya yang jual meja naik turunnya, terus yang responnya, ini malah iklan lagi. Nah, yang responnya bagus itu dari si Kanata Indonesia. Jadi responnya cepet, terus penjelasannya juga rinci, terus aku minta ini packingnya bisa nggak pakai pengirimannya itu pakai packing kayu supaya lebih safety. Kayak yang aku bilang tadi, kita pasti nggak pengen rugi gitu kan. Beli meja harga jutaan bisa naik turun, tahu-taunya pas nyampe itu lecet. Ya walaupun lecetnya dikit tapi kayak ada yang kurang gitu loh rasanya. Makanya dari situ aku mikir kayak, wah ini kayaknya Kanata Indonesia bagus juga gitu loh. Terus yang kedua, aku lihat dari penjelasan materialnya. Ini aku lihat di reviewnya sih pada bagus-bagus. Terus materialnya ini padat juga ya. Terus untuk kaki mejanya, ini kalian lihat. Untuk tipikal kaki mejanya, ini kaki mejanya yang gede di bawah, jadi ini bakalan naik ke atas. Jadi itu ada mejanya tuh yang kecil di bawah, terus gede di atas. Itu kan lumayan buat ini ya, buat khawatir. Nanti takutnya itu bakalan meleot, terus akhirnya patah. Makanya dari situ aku mikir kayak ini kayaknya udah deh, meja dari Kanata Indonesia ini bakalan jadi pilihanku gitu loh. Terus aku lihat lagi nih, sama kayak sekarang, itu kan lagi ada harga potongannya ya, 1 jutaan lagi. Itu aku lihat di Instagram lewat iklannya, lagi ada promo. Jadi kalau misalkan beli mejanya, itu bakalan dapet tatakan monitor. Ya dulu aku belum ada monitor, cuman aku lihat ini ada tatakan monitornya. Jadi udahlah aku beli aja nih yang dari Kanata Indonesia. Terus akhirnya aku beli yang dari Kanata Indonesia. Nanti aku bakal masukin ya waktu paketnya datang. Jadi kalau nggak salah itu masih ada videonya. Jadi waktu paketnya datang itu terpisah. Jadi kita harus rakit sendiri. Papannya terpisah sama kaki mejanya. Jadi waktu datang kita harus ngerakit sendiri. Dan waktu datang bener dong, itu datangnya itu pakai packing kayu safety, nggak ada lecetnya sama sekali. Aku salut banget sama Kanata Indonesia. Terus ngerakitnya itu gampang. Ya keterangannya itu gampang banget. Cuman waktu masangnya kita juga harus tetap hati-hati gitu loh. Ngikutin manual booknya. Jadi kita ikutin instruksinya, tutorialnya. Itu kayak gimana. Untungnya aku ada bor. Jadi masangnya itu lebih gampang pakai more bout gitu. Jadi lebih gampang, nggak makan waktu. Aku ngerakitnya kalau nggak salah sekitar 1 sampai 2 jaman ini langsung kelar. Ya memang ada sempat sih waktu lagi ngerakitnya itu aku salah masang partnya, tapi untungnya bisa diulang terus aku pasang lagi. Dan ini dia si meja dari Kanata Indonesianya.
Cuman ini pasti bakalan ada minusnya sedikit sih ya. Di bagian tengah mejanya nih, itu ada kayak lekukannya sedikit banget. Tapi ya nggak masalah juga karena nggak pengaruhin dari rata mejanya itu kayak gimana. Itu juga papan mejanya rata atau enggak. Itu yang harus kalian perhatiin ya. Kalian tanyain ke sellernya, ini minta papan mejanya itu yang harus full bener-bener rata. Karena takutnya nanti ya mungkin miskomunikasi juga ya dari gudangnya itu nggak cek, nggak di quality control lagi, tau-taunya yang dikirim papan mejanya tuh ada kembung-kembungnya. Itu makanya aku tanyain lagi, dan ini cuman dikit tapi ya nggak masalah. Ini aku bakalan kasih tahu kalian buat mejanya tuh kayak gimana ya, bisa naik turunnya. Ini juga nih, naik turun. Kenapa beli meja yang naik turun? Itu pasti jadi pertanyaan banyak orang juga ya. Gini, kalau misalkan kita duduk kelamaan, apalagi buat kalian-kalian mungkin yang kerjanya tuh depan laptop terus, punggung itu pasti pegal. Walaupun kalian pakai kursi yang harganya mahal pun, tapi ya capek juga gitu loh. Ini aja, aku nambah footrest supaya nggak terlalu capek kakinya waktu kelamaan duduk. Makanya aku mikir pilih meja yang bisa naik turun ini supaya kita bisa kerjanya itu sambil berdiri juga gitu loh. Jadi nggak kita buang waktu. Karena aku paling males yang namanya buang waktu gitu ya. Supaya kita bisa tetap produktif. Jadi sambil duduk bisa kerja, sambil berdiri itu bisa kerja juga gitu loh. Jadi nggak wasting time sama sekali kan. Jadi ini dia buat mejanya. Kalian lihat sendiri ya. Aku bakalan kasih lihat kalian meja dari Kanata Indonesia tuh kayak gimana. Nih, ini dia penampakan dari meja Kanata Indonesia tuh. Kalian lihat. Ini papannya termasuk tebal. Tuh, kalian lihat tuh. Ini papannya termasuk tebal. Ini untuk ngatur tinggi rendahnya. Terus, ini kakinya kayak aku bilang tadi ya. Ini tebalnya di bawah. Jadi kalau yang naiknya nanti yang bakalan ini aja yang naik. Terus yang kalian bakal baut-baut itu yang bagian sini nih. Jadi yang kalian rakit itu yang bagian sininya, tuh. Itu yang dirakit kabel-kabelnya, ini aku nggak rapiin lagi, tapi ya udahlah karena nggak ganggu sama sekali. Terus ini dia tatakan monitornya. Ini dapat gratis nih buat tatakan monitornya dan berguna banget dong. Di bagian sini itu bisa kita taruh kayak kabel atau perintilan kecil lainnya. Dan yang ini itu ada colokannya. Ini yang aku suka. Jadi colokannya ini bisa keluar masuk gitu ya. Ini bisa keluar masuk. Jadi bener-bener cakep banget gitu loh. Nggak pusing lagi masalah kabel colokannya. Kita bisa ngecok di mejanya. Terus ini yang bagian kembungnya itu dikit di bagian sini. Tapi nggak masalah sama sekali gitu loh. Nah, ini kita sekarang ke alatnya ya. Jadi, yang paling rendah meja ini bisa diatur ke 75 cm. Kalian lihat itu turun mejanya. Terus, kita naikinnya tuh bisa pakai yang ini nih. Ini untuk naiknya. Ini untuk turunnya. Cuman karena aku udah kunci di masing-masing angkanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nomor 4-nya yang paling tinggi. Jadi aku pilih nomor 4 untuk paling tinggi. Kalian lihat. Tuh. Mejanya naik. Jadi kalau misalkan kita mau kerja sambil berdiri. Itu bisa banget. Kalian lihat sendiri kan. Jadi yang naiknya itu yang bagian kecilnya. Ini kokoh banget. Serius. Ini kokoh dan berat banget. Aku juga waktu masangnya kaget gitu loh. Aku mikir nggak bakalan berat. Tapi ternyata berat juga nih buat si kaki mejanya. Tuh, tingginya tuh 120 cm. Jadi udah cakep banget buat kalian pakai kerja tuh. Tuh, segini nih. Aku tingginya 177 cm. Ini 120 cm. Jadi masih enak buat ngetik, masih enak buat kerja. Makanya menurut aku pakai meja kerja yang bisa naik turun ini worth it banget. Kalian lihat tampilannya juga mewah banget. Ini aku tambahin footrest di bagian bawahnya ini dari Oximus. Tapi kalian lihat sendiri kan, meja ini cakep banget. Udah berbulan-bulan dari bulan Februari masih awet sampai sekarang. Makanya ini aku rekomen banget buat kalian yang lagi nyari meja kerja. Meja kerja dari Kanata Indonesia. Kalau kalian tanya ini worth it atau enggak, worth it banget. Ini enggak ada di endorse sama sekali ya. Ini aku pengen review jujur aja pengalaman aku pakai si meja dari Kanata Indonesianya. Mumpung nih barusan aku cek juga harganya. Aku nggak habis pikir sih ini kok potongannya banyak banget gitu ya. Dari yang harganya aku beli 3.799.000 kalau nggak salah. Tuh kalian lihat nih. Cuman jadi 2.775.000 tuh.
Jadi kalau kalian mau check out nih, kayaknya sekarang pas banget kalian check outnya karena harganya lagi nyaman banget di dompet. Nah, untuk sama aja nih beban maksimalnya tuh di 102 kilo. Jadi kalian bisa taruh barang-barang di sini lumayan banyak karena beban maksimalnya tuh di 102 kilo. Ditambah ini juga nggak makan nggak makan listrik ya. Jadi untuk mesin motornya ini untuk gerakin naik turunnya itu nyala kalau misalkan kalian pencet aja. Kalau nggak ya dia bakalan mati gitu loh. Jadi itu dia review jujur dari si meja kerja naik turun Kanata Indonesianya. Dan pilihan warnanya ini banyak. Aku pilih yang brown karena menurut aku ini lebih minimalis dan lebih mewah gitu. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentarnya. Dan aku taruh juga link di deskripsiku kali aja kalian pengen beli karena harganya tuh lagi bener-bener nyaman banget di dompet. Jadi jangan sampai kelewatan. Segitu aja videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you guys. Dah.